Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Yang terhormat Ustazah Siti Aminah beserta teman-teman yang saya banggakan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Al-Quran sebagai sumber utama pendidikan dalam Islam, dan juga banyak mengungkapkan konsep evaluasi di dalam ayat-ayat sebagai acuan bagi manusia untuk hati-hati dalam melakukan perbuatannya. Evaluasi yang dilakukan Allah terhadap umat manusia itu maksudnya adalah bahwa manusia senantiasa dalam pengawasan Allah setiap saatnya. Apabila hal ini disadari oleh manusia, berarti dia akan berhati-hati dalam melakukan sesuatu dan akan sangat menjaga perbuatannya agar nanti tidak akan membuat dirinya dan orang lain rugi. Dengan adanya evaluasi ini membuat manusia terdorong untuk lebih bersemangat dalam memperbanyak amalan dan menjalankan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan semua itu termasuk tanda bahwa manusia percaya bahwa nantinya semua perbuatan dan amalan yang dilakukan pasti akan dipertanggungjawabkan melalui evaluasi Allah terhadap manusia, dan akan diketahui hasilnya pada saat akhir evaluasi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah itu disebut mujahidin. Nah, untuk para mujahidin, Allah sudah menyiapkan derajat yang sangat tinggi sekali. Orang yang ikut berperang mempunyai kelebihan tinggi sekali berbanding dengan orang yang tidak ikut berperang. Dalam konteks pendidikan, hal ini dijelaskan bahwa orang yang menuntut ilmu itu diberi kelebihan oleh Allah, yaitu diberi derajat yang sangat tinggi sekali dibanding dengan orang yang tidak menuntut ilmu. Itu sudah dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 95 dan 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil dharari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah wa kullan wa'adallahu al-husna. وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. Sadaqallahul Adzim. Yang artinya tidaklah sama antara orang-orang mukmin yang duduk, maksudnya yang tidak ikut berperang, yang tidak memiliki udzur, dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan jiwa dan hartanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik, yaitu berupa surga. Dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang besar, yaitu
beberapa derajat daripadanya, dan ampunan serta rahmat. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, dalam surat ini, dalam ayat 95 dan 96 dalam surat An-Nisa ini, Allah menerangkan tentang 3 kelompok. Nah, itu yang perlu kita ketahui terlebih dahulu. Jadi, ada 3 kelompok dari kalangan orang-orang yang beriman. Kelompok pertama yaitu kelompok orang-orang yang tidak ikut berperang. Sebenarnya mereka ini bisa ikut berperang, badannya sehat, bisa ikut berperang, tidak ada halangan apapun, tidak ada uzur, juga tidak cacat. Mereka ini memiliki badan yang sehat, laki-laki, bukan anak-anak, bukan wanita. Mereka ini bisa ikut berperang, tapi tidak mau berperang. Nah, golongan ini adalah golongan yang pertama. Golongan yang kedua tidak ikut berperang juga, tetapi mereka ini memiliki uzur. Apa uzurnya? Mungkin buta, mungkin lumpuh, mungkin sudah tua. Nah, ini namanya memiliki uzur. Andaikan mereka ini, golongan yang kedua ini memiliki uzur, maksudnya tidak memiliki uzur, mereka ini akan pergi berperang. Niat dalam hati mau ikut berperang, tapi apa daya, karena ada uzur, akhirnya tidak bisa ikut untuk berperang. Golongan yang kedua ini lebih baik dari golongan yang pertama tadi. Sama-sama tidak ikut berperang, tapi golongan yang kedua ini lebih baik dari golongan yang pertama. Apa yang menyebabkan lebih baik? Sebab sudah ada keinginan untuk berperang, untuk pergi berperang, bahkan memiliki niat untuk pergi berperang. Bukan tidak mau berperang, mau berperang, ingin berperang, tapi ada uzur yang seperti yang kita sebutkan tadi. Kemudian kelompok yang ketiga ini adalah orang-orang yang ikut berperang. Ini yang kita sebut sebagai mujahidin. Mereka ini adalah orang-orang yang ikut berperang di jalan Allah. Jadi ada berapa kelompok? Ada 3 kelompok. Yang paling tinggi kelompoknya adalah orang-orang yang ikut berperang di jalan Allah. Di bawah itu orang-orang yang memiliki uzur tapi berkeinginan untuk berperang. Dan yang ketiga, yang paling rendah sekali adalah orang yang tidak mau berperang, tidak ikut berperang. Padahal mereka ini masih bisa untuk pergi berperang. Allah menyebutkan tidak sama antara orang yang pergi berperang dengan orang yang tidak pergi berperang. Yang tidak pergi berperang yang mana mereka tidak memiliki uzur. Nah, ini permulaan ayat. Jadi yang Allah terangkan tidak sama itu adalah yang pergi berperang dengan yang tidak pergi berperang padahal tidak memiliki uzur. Bisa paham ya 3 golongan tadi? Nah, kemudian Allah juga menerangkan bahwa dari golongan itu akan ada yang diberi kelebihan 1 derajat. Orang mana yang dimaksudkan? Yaitu orang yang tidak ikut berperang tapi memiliki uzur. Jadi orang yang berperang di jalan Allah dengan harta, benda, dan jiwa mereka ditinggikan 1 derajat dari golongan orang-orang yang tidak ikut berperang tapi memiliki uzur. Masing-masing dari mereka Allah janjikan surga. Jadi untuk orang yang berperang dapat surga, orang-orang yang tidak berperang karena uzur juga mendapatkan surga. Masing-masing masuk surga. Tapi yang satu lagi ini Allah tidak menyebutnya. Nah, mengapa Allah tidak menyebutnya? Karena Allah ingin menerangkan 2 golongan ini supaya memotivasi umat Islam. Orang beriman supaya berperang. Maka supaya memotivasi mereka tentang balasan yang akan mereka dapat, yaitu berupa surga. Dan Allah mengkaruniakan pahala yang lebih besar kepada orang-orang yang berjihad daripada orang-orang yang tidak ikut berperang. Pada ayat
96 diterangkan bahwa orang yang ikut berperang atau mujahidin ini akan ditinggikan oleh Allah beberapa derajat dari orang yang tidak ikut berperang, yang mana mereka tidak memiliki udzur. Maka tinggi sekali kedudukan para mujahidin ini. Orang yang tidak ikut berperang karena udzur juga mendapat pahala. Mendapat pahala dari mana? Dari niat ingin berperang tetapi tidak bisa pergi berperang karena terhalang oleh udzur. Di sini disebutkan beberapa derajat. Dalam hadis Nabi disebutkan bahwa beberapa derajat ini adalah 100 derajat. Allah menyiapkan 100 derajat untuk para mujahidin, yang mana setiap derajat itu tingginya antara diibaratkan bainas sama'i wal ard, yaitu seperti jarak antara langit dan bumi. Dan juga ampunan dan rahmat akan disediakan. Bukan hanya derajat yang disediakan oleh Allah, tetapi juga ampunan dan rahmatnya. Karena masa sekarang ini bukan masa berperang, maka yang berpergian keluar rumah, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah. Hatta yarji', sehinggalah dia kembali. Contohnya ketika ada seorang murid yang sedang belajar, kemudian tiba-tiba dia meninggal, dan itu meninggalnya dalam keadaan syahid. Seorang guru yang sedang mengajar, kemudian dia meninggal, itu meninggal dalam keadaan syahid. Jadi sama kita dalam menuntut ilmu yang sekarang ini, karena tidak ada berperang, maka kita menuntut ilmu ini juga berjihad di jalan Allah. Sama pahalanya dengan orang-orang yang berperang zaman dahulu pada masa Rasulullah. Sama-sama ketika meninggal, sama-sama syahid, pahalanya juga sama. Allah meninggikan derajat orang yang menuntut ilmu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka dari itu, kita hidup di dunia ini untuk menjadi khalifah fil ard. Maka marilah kita menuntut ilmu setinggi-tingginya, dengan tinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya, agar kita mampu menjadi khalifah di dunia ini dengan baik, sesuai dengan yang Allah kehendaki. Jadi siapapun kita nantinya dan apapun yang kita lakukan, semuanya nanti akan ada balasannya, akan ada ujiannya. Seperti yang telah Allah jelaskan dalam Quran surat Al-An'am ayat 165. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan dialah yang menjadikan kalian penguasa-penguasa di bumi, dan dia meninggikan sebagian kalian dari sebagian yang lain beberapa derajat, untuk menguji kalian tentang apa yang diberikannya kepada kalian. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi apabila kita sebagai manusia ini sebagai khalifah di permukaan bumi, Allah ciptakan manusia di bumi ini sebagai khalifah. Akankah manusia itu berhasil menjadi khalifah, yaitu yang menjalankan hukum Allah di muka bumi ini, ataukah manusia ini akan mengikuti hawa nafsu ketika menjalani hidup di dunia ini? Maka
apabila kita berhasil dalam ujian di dunia ini, maka balasan yang akan kita dapat di akhirat nanti yaitu balasan berupa kebaikan, yaitu berupa kenikmatan hidup di dalam surga. Tetapi ketika kita gagal dalam ujian di dunia, maka di akhirat nanti akan diberi pembalasan, yaitu berupa penderitaan atau siksaan di dalam neraka. 2 saja pembalasannya di akhirat nanti. Kalau tidak surga ya neraka. Maka kemudian manusia ini tidak diberikan pemberian yang sama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia menerima pemberian yang berbeda-beda. Ada yang dilebihkan dalam perkara harta benda, kekuatan, dan lain sebagainya. Maka pemberian-pemberian yang lebih itu sebagian dilebihkan dari yang lainnya, ini juga sebagian dari ujian. Akankah manusia ini akan bersyukur kepada Allah, ataukah manusia itu akan kufur dan tidak mensyukuri atas pemberian Allah? Nah, 2 ujian ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yang mana 2 ujian ini yang akan menentukan nasib seseorang di akhirat kelak sebagai hari pembalasan. Berhasil dalam ujian di dunia ini, maka akan dapat balasan kebaikan. Gagal dalam ujian di dunia ini, maka akan dapat balasan azab dan siksaan. Maka untuk menentukan kita di akhirat kelak adalah sekarang, ketika kita di dunia. Apa yang kita tanam hari ini, maka itulah yang akan kita panen pada hari esok. Allah ciptakan kita untuk berdiam di muka bumi ini adalah sebagai khalifah. Apa makna khalifah? Dari kata khalafa yakhlifu. Maknanya menggantikan. Menggantikan apa? Menggantikan generasi yang dahulu. Generasi yang dahulu meninggal, maka kita yang meneruskannya. Yang dahulu meninggal, kemudian kita yang lahir, kita yang hidup. Yang meninggal sudah berlalu, sekarang kita yang hidup, kita yang menjalankan kehidupannya pula. Setelah itu, kita yang meninggal dan akan digantikan oleh generasi yang berikutnya. Nah, keadaan manusia ini yang ganti menggantikan ini disebut khalifah. Rasulullah wafat. Siapa yang menggantikan Rasulullah? Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar ini disebut sebagai khalifah atau pengganti Rasulullah. Maka makna khalifah di dalam Islam maknanya bukan pemimpin-pemimpin yang menjadi sombong dengan kepemimpinannya. Tidak, bukan itu. Karena khalifah sebagai kata khalifah atau pengganti maknanya adalah orang yang meneruskan tanggung jawab sebagai yang melanjutkan amanah. Maka khalifah itu sebenarnya adalah tanggung jawab yang besar. Tapi pada hari ini jika diangkat menjadi pemimpin, bersujud syukur, berterima kasih, bergembira, diarak sekeliling kota, pesta seharian penuh. Ini memahami dengan makna yang salah kepemimpinan itu. Karena kepemimpinan itu sebenarnya adalah amanah. Maka dalam Islam, pemimpin itu adalah khalifah. Khalifah itu juga bermakna sebagai pengganti Allah di muka bumi. Jadi ketika disebut khalifatullah fil ard atau khalifah Allah di muka bumi, bermakna seperti yang apa Allah kehendaki. Seperti itu yang kita lakukan di bumi ini. Andaikan kita melakukan perbuatan yang tidak Allah kehendaki, maka hilanglah makna kekhalifahan di bumi, makna kekhalifahan ini. Artinya tidak bisa disebut sebagai manusia yang Allah jadikan sebagai khalifah di bumi ini. Itu bukan manusia yang tidak mengikuti petunjuk Allah di muka bumi ini. Lalu siapa kalau bukan kita? Siapa kita kalau bukan manusia yang menerkam sesama, yaitu binatang buas, yang mendengki sesama,
yang bermusuhan. Sebenarnya bukan itu yang dikehendaki Allah, tapi yang dikehendaki Allah adalah kita yang harus sayang menyayangi, kita harus yang kasih mengasihi, kita yang harus tolong menolong, kita yang harus saling menghormati, saling memuliakan satu kesatuan. Tapi manusia tidak seperti yang Allah kehendaki. Maka hilanglah makna kekhalifahan ini. Padahal Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, seperti dalam surat Al-Baqarah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi makna khalifah di sini adalah sebagai pengganti Allah di muka bumi ini, sebagai yang menjalankan hukum Allah di muka bumi ini. Jadi yang menjalankan hukum selain hukum Allah bisa tidak disebut dengan khalifah, tidak dapat disebut dengan khalifah. Apalagi saat ini di dunia ditegakkan suatu sistem namanya sistem kapitalis. Siapa yang punya modal besar, maka dialah yang menguasai bumi ini. Hilang semua hukum Allah yang mulia itu. Kita yang lemah, yang memiliki keterbatasan menjalani hidup, bagaimana nasib kita ini? Kita akan sengsara. Disinilah risalah Islam itu harus disampaikan untuk menyelamatkan bumi ini. Maka berat tugas kita ini, menyampaikan risalah kebenaran, tapi tidak semua orang mau mendengarkan kita. Ada yang mau mendengarkan, tapi tidak mau mengamalkan. Tetapi lebih banyak lagi yang tidak mau, bahkan menolak dan memusuhi orang-orang yang menyampaikan kebenaran. Mudah-mudahan dibukakan pikiran dan dibukakan hatinya agar bisa menerima kebenaran, karena kebaikan akan kembali pada diri sendiri. Hidup ini adalah sebagai ujian. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dan Allah akan mengangkat derajat kita dari sebagian yang lain dalam perkara sesuatu yang diberikan oleh Allah untuk kita. Apa yang diberikan kepada kita sehingga kita lebih dari orang lain? Mungkin badan kita yang lebih kuat dari orang lain, mungkin ilmu kita yang lebih baik daripada orang lain, mungkin akhlak kita yang lebih mulia dari orang lain. Nah, kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah untuk kita itu adalah sebagai ujian, yaitu akankah kita akan bersyukur kepada Allah ataukah kita akan menjadi sombong. Yang menjadi sombong akan tepuk dadanya, sayalah yang paling pintar, sayalah yang paling kaya, sayalah yang paling hebat, dan lain sebagainya. Akhirnya meninggalkan Allah. Seharusnya semua yang ia dapat yang berupa kelebihan itu adalah untuk lebih banyak bersyukur kepada Allah, untuk menyampaikan kebenaran, untuk memperjuangkan kebenaran, untuk berkorban demi tegaknya kebenaran. Seharusnya seperti itu. Tetapi manusia ini gagal dalam ujian ini, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua ini termasuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Untuk mengetahui sejauh mana kuatnya iman seseorang, Allah kadang mengevaluasinya melalui berbagai cobaan yang diberikan kepadanya, kepada umat manusia, baik cobaan yang besar maupun yang kecil. Berdasarkan ayat di atas juga, seorang pendidik mampu menanamkan nilai-nilai kesadaran kepada peserta didik untuk mengevaluasi dirinya sendiri. Dorongan evaluasi yang dilakukan peserta didik mesti dorongan yang menghisap diri sendiri, dan itu yang akan mendorong keberhasilan sebuah pendidikan. Untuk itu, marilah kita terus tingkatkan kualitas diri kita melalui pendidikan. Ingatlah, begitu banyak tantangan yang ada di depan kita, dan kita harus siap hadapi dengan segala kekuatan. Sebagaimana orang bijak mengatakan bahwa lautan yang luas hanya akan sanggup diarungi oleh para pelaut yang tangguh dan pemberani.
Untuk itu, jadilah pelaut yang tangguh dan pemberani agar kita bisa sampai ke dermaga tujuan dengan selamat. Tiada batasan bagi kita untuk menuntut ilmu, karena tiada batasan juga bagi umat manusia untuk dapat menjadi insan yang berkualitas, yang nantinya diharapkan dapat memberi manfaat bagi diri kita sendiri, agama, bangsa, dan negara, sebagaimana fungsi kekhalifahan kita yang diharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah perbuatan. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari hari ini dapat kita jadikan bimbingan dalam hidup. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.